application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Kaesang, apakah cocok menjadi cawagupnya Anies di Pilkada Jakarta 2024 ini? Oke, ini akan menjadi suatu hal yang menarik. Oke, begini. Sebelumnya saya akan ulas dulu sedikit ya, mengenai sikap Koalisi Indonesia Maju yang di dalamnya ada Gerindra, ada Golkar, ada PAN, ada Demokrat, ada PSI, Gelora, dan segala macam PBB lah misalnya. Mereka sudah membuat deklarasi bahwa untuk di Pulau Jawa, kalau di Pulau Jawa ya kita bicara Jawa Barat, kemudian kita bicara daerah khusus Ibu Kota Jakarta yang nantinya bukan lagi daerah khusus Ibu Kota Jakarta, disebut daerah khusus Jakarta saja. Kemudian nih kalau kita ngomong untuk gubernur gitu ya, tadi Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jogja sih sudah pasti Sri Sultan lagi lah ya. Kemudian ini Jawa Timur ya. Begitu juga untuk level wali kota, bupati dan seterusnya. Itu Koalisi Indonesia Maju sudah membuat deklarasi mereka akan terus sepakat khusus di Pulau Jawa ya, tapi di luar Pulau Jawa itu beda. Bisa saja di luar Pulau Jawa Gerindra bekerja sama dengan PDIP misalnya. Itu untuk di luar Jawa. Tapi whatever lah ya. Belum tentu juga itu nanti akan dilaksanakan seperti deklarasi. Tapi menarik, sebelum kita bicara mengenai Kaesang dan Anies, saya mau ulas sedikit mengenai Kofifa Indar Parawansa dengan Emil Dardak. Itu sudah didukung lah oleh yang tadi saya sebut Koalisi Indonesia Maju, mulai dari terakhir Gerindra ya memberikan dukungannya, sebelumnya Golkar, PAN gitu ya, PSI gitu ya. Dan PKB yang memang sebut saja dalam hal ini Caimin ketuanya nggak cocok gitu yang namanya Kofifa. Kecil kemungkinan PKB akan mendukung Kofifa. Dia pasti akan mencari alternatif lain. PDIP, iya, dia mau dukung Kofifa, tapi cawagupnya dia nggak mau Emil Dardak. Dia mau kadernya, yang mana Koalisi Indonesia Maju maunya Kofifa dan Emil Dardak. Jadi kemungkinan besar PDIP 50-50 untuk mendukung Kofifa dan Emil Dardak. Itu sederhananya seperti itu. Ya, kalau dia tidak bisa menaruh kadernya, setidaknya sebagai cawagup, mungkin dia akan berkoalisi dengan PKB nanti. Dan juga PKS, saya nggak tahu. Tapi yang Koalisi Indonesia Maju sudah solid mendukung Kofifa Indar Parawansa dan Emil Dardak. Dan ini akan menjadi calon kuat. Oke, kita tinggalkan dulu yang namanya Kofifa Indar Parawansa dan Emil Dardak. Kita kembali ke Jakarta. Jakarta, di atas kertas sekarang ini, walaupun belum ada survei elektabilitas ya, sekilas saya melihat namanya Anies Baswedan lebih banyak disebut. Ya. Sekali lagi meskipun belum ada survei elektabilitas. Nomor kedua yang sering disebut sebagai Cagup Jakarta adalah Ridwan Kamil dari Partai Golkar. Oke. Yang sudah terang-terangan mendukung Anies itu PKB. Ya karena sebelumnya kan dia dengan Caimin kan bersatu sebagai capres dan cawapres yang walaupun kalah. PKS sampai sekarang tidak memberikan suara pasti apakah akan mendukung Anies lagi atau mendukung kadernya. Nah, menarik ya. PDIP yang sudah saya bahas berkali-kali, kalau sebelumnya PDIP dan para konstituennya sering
tanda kutip menyerang Anies sebagai sebut saja orang yang diragukan merah putihnya karena dianggap pendukung-pendukungnya itu kebanyakan dicap lah gitu ya. Khilafah, Islam garis keras. Bahkan nggak jarang kita dengar dikasih sebutan kadrun tuh, gitu ya. Begitu juga konstituen dan para pendukung Anies, ya. Juga mencap PDIP itu sarang PKI, gitu. Ya Anda bisa lihatlah berita-berita, walaupun mungkin nggak semua, tapi perseteruannya seperti itu. Menariknya, baru-baru ini Wasekjen dari PDIP, Utut Adianto, bilang Anies Baswedan itu tidak diragukan merah putihnya. Ini tentu saja sebuah perubahan sikap politik yang drastis menurut saya. Iya dong. Saya menduga PDIP sudah menghitung-hitung dia tidak punya calon yang kuat yang untuk diperhadapkan untuk melawan Anies kalau Anies maju sebagai cagup DKI. Makanya dia berwacana, walaupun bisa aja wacananya nanti berubah. Yang sudah firm itu PKB, PKS belum. PDIP sudah menyatakan minatnya, ya, meminang Anies sebagai cagup DKI Jakarta. Oleh karena itu, menurut saya, satu, PDIP tidak punya kader yang kuat untuk dimajukan sebagai cagup DKI Jakarta 2024. Ahok nggak mungkin dimajukan lagi sebagai cagup DKI Jakarta. Kenapa? Begini deh ya. Ini pendapat saya, Anda boleh setuju, boleh enggak. Terakhir, karena dia juga nyerang Pak Jokowi, nyerang Gibran, nyerang Pak Prabowo. Dia bilang, Gibran tuh nggak bisa kerja, Pak Jokowi nggak bisa kerja. Tapi terakhir dilarat sama dia bilang, maksud saya nggak bisa kerja kalau tidak didukung oleh partai. Itu saya punya video dipotong, padahal nggak ada ucapan itu. Oke deh, dia juga sedikit menyerang Pak Prabowo di situ. Sehingga para Ahoker yang dulu dukung Ahok, sehingga dia bisa menang di Pilkada DKI sebelumnya, itu sudah tidak, menurut saya, sudah nggak mau lagi dukung Ahok. Jadi kalau Ahok dipasang melawan Anies akan menang. Oke? Anies akan mengulangi kemenangannya seperti yang lalu mengalahkan Ahok. Nah, kembali lagi. Kalau PKB yang sudah firm, yang duluan nih bilang, saya mencalonkan Anies, tentu dia punya hasrat dong untuk memasangkan kadernya sebagai wakil Anies, walaupun belum disebut. Oke? Begitu juga PDIP. Yang berwacana mau mengusung Anies sebagai cagup DKI, tentu dia punya hasrat dong untuk menaruh kadernya cawagup deh. Ini saja sudah ada persaingan antara PKB dan PDIP. Apalagi kalau PKS juga nanti misalnya mendukung Anies. Tentu PKS juga mau taruh kadernya dong sebagai cawagup. Oke lah, kita nggak usah ngomong PKS atau ngomong PKB dan PDIP. Nah, ini akan diperebutkan ini. Nah, tiba-tiba Kaesang bilang, saya bersedia dipasangkan dengan Anies Baswedan. Padahal PSI itu termasuk Koalisi Indonesia Maju kan, yang sebelumnya sudah deklarasi akan selalu bersatu untuk pilkada di Pulau Jawa. Tapi ini kayak nyeleneh sendiri ya, Kaesang. Ya, bagi saya itu urusan Kaesang gitu ya. Walaupun di kalangan Koalisi Indonesia Maju bertanya-tanya, loh ini kok nyelonong sendiri gitu ya. Padahal sudah ada kesepakatan akan bersama-sama memenangkan pilkada di Pulau Jawa. Nah, kembali lagi. Apakah Kaesang ini cocok menjadi cawagupnya Anies? Terlepas dari penilaian masing-masing Anda, ada yang bilang, mungkin aja Pak cocok. Kan dia merepresentasikan anak muda seperti halnya Gibran yang dipasangkan dengan Prabowo. Walaupun ada juga yang kontra, wah ini anaknya Jokowi lagi nih. Itu ya. Tapi lupakanlah itu. Saya merasa, mohon maaf ya, saya memang pendukung 02, pastilah. Tapi untuk case ini, Kaesang dipasangkan dengan Anies, menurut saya, Anda boleh nggak suka sama pendapat saya. Nggak cocok. Nggak cocok. Dia baru sekali jadi ketua partai langsung PSI. Sebelumnya tidak pernah punya pengalaman. Oke deh, untuk jadi gubernur misalnya nggak perlu ada pengalaman. Tapi itu kaget juga gitu ya.
Gibran saja yang sudah jadi wali kota, jadi capres, orang kaget gitu. Apalagi ini yang belum jadi apa-apa, belum pernah jadi bupati, belum pernah jadi wali kota. Jadi cawagup. Tapi nggak heran juga sebenarnya sih ya. Oke deh, belum lagi pergunjingan orang mengenai Mahkamah Agung yang meloloskan satu lagi seperti MK yang untuk Gibran, batas usia untuk untuk cagup. Oke. Yang saya bilang tidak cocok, saya nggak bilang Kaisang tidak capable. Saya hanya melihat Kaisang belum punya pengalaman di tingkat birokrat. Ya, beda dengan Gibran, walaupun baru wali kota, setidaknya sudah punya pengalaman mengatur satu daerah lah. Kaisang belum punya. Ya, dia bisnis kebanyakan ya. Tapi kita nggak bisa bilang begitu juga. Anies juga sebelumnya nggak pernah jadi wali kota atau bupati, tapi dia pernah jadi menteri. Oke? Nah, kembali lagi soal tadi PKB dan PDIP. PKB pasti saya yakin mau mengajukan kadernya sebagai cawagup. Begitu juga PDIP. Kalau dia dukung Anies. Jangan lupa, PDIP masih kesal sampai sekarang dengan keluarga Jokowi. Siapa itu? Jokowi sendiri, Gibran, Kaisang, dan juga Bobi. Jadi jauh sekali kalau sampai PDIP dukung Anies dan dia mau menerima Kaisang sebagai cawagupnya Anies. Yakin saya. Nggak bakal jadi itu PDIP dukung Anies dan Kaisang. Jauh panggang dari api menurut saya. Oleh karena itu, menurut saya Anies dalam hal ini bermain cantik. Ketika ditanya oleh wartawan baru-baru ini, Mas Anies, gimana nih dengan Kaisang yang bersedia menjadi cawagup Anda? Dia tidak mau menjawab langsung. Dia cuma bilang secara normatif begini. Sekarang ini kami sedang mengumpulkan dukungan-dukungan dari partai yang sudah ada, misalnya PKB, dan nanti juga ada dari partai-partai lain misalnya. Dia tidak sebut PDIP, kalau saya nggak salah dengar ya, tapi dia sebut PKB. Di sini dia nggak bilang iya atau tidak. Ini menurut saya juga sebagai suatu pancingan supaya PDIP segera menyatakan sikapnya, bukan hanya wacana. Kalau PKB sudah resmi mendukung, PDIP baru wacana, baru muji-muji. Anies itu sudah terbukti merah putihnya, ya tapi belum ngomong, ya dukung. Gitu kan? Dia mau taruh siapa kadernya sebagai cawagup? Kita belum tahu. Ahok, nggak mungkin. Ahok sendiri sudah bilang dia tidak bersedia jika dipasangkan dengan Anies. Tapi kalau sampai dipasangkan dengan Ahok itu jadi lucu ya. PKB pun belum tentu mau terima. Ya ini panjang lagi deh ya. Jadi poin saya adalah hak Kaisang untuk bilang saya bersedia menjadi cawagupnya Anies. Saya bersedia dipasang dengan Anies. Walaupun agak aneh juga gitu ya, padahal PSI itu kan bagian dari Koalisi Indonesia Maju. Oke, itu haknya Kaisang. Tapi pertanyaannya, Anies pun juga tidak mau, menurut saya, melukai hati PKB atau PDIP. Makanya ketika dia ditanya oleh wartawan, dia dengan diplomatis menjawab seperti tadi. Sekarang ini kami sedang mengumpulkan dukungan dari partai-partai politik. Yang PKB sudah ada, nah nanti juga ada partai-partai lain. Itu konsentrasi kami. Dia nggak bilang, iya oke gitu, enggak. Menurut saya ini pintar dia ya. Sehingga dia tidak mau melukai PKB, tidak mau melukai PDIP, malah justru ini isyarat, PDIP cepet dong mau dukung saya, enggak gitu. Nah kalau PDIP bilang iya dukung, dia harus ngomong itu PDIP dan PKB. Siapa tahu nanti ada partai ketiga, mungkin aja PKS, mungkin aja Nasdem, ya nggak tahu kan. Nah jadi menarik. Percaya saya, bukan bermaksud saya mendahului. Oke, Kaisang membawa nama besar Jokowi, yang mungkin saja bisa diperhitungkan kalau dia dipasang dengan Anies. Walaupun para pendukung Jokowi tidak suka misalnya dengan Anies, tapi ada Kaisang. Itu bisa menambah elektabilitas Anies. Mungkin. Tapi jangan lupa, apakah Kaisang akan diterima dengan mudahnya oleh partai-partai yang pertama kali mendukung Anies, misalnya PKB, dan kemudian PDIP, apalagi kita tahu PDIP nggak suka sama keluarga Jokowi. Oke, itu saja. Karena saya melihat ini pilkada DKI
bukan DKI lah ya namanya, nanti jadi daerah khusus Jakarta saja, nggak DKI. Dan juga Jawa Timur itu akan menjadi pilkada rasa pilpres. Ini 2 titik ini ya menurut saya. Pilkada rasa pilpres. Karena ini menarik di 2 tempat ini ya. Oke, itu saja dari saya. Kalau Anda nggak setuju sama pandangan saya, silakan komen di kolom komentar ya. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.